Pendengar, siang hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa tentunya dari Yayasan Integritas Justia Madani Indonesia atau IJMI ya. Kali ini dengan topik pekerja berdaya hidup sejahtera, menyoroti dinamika industri sawit di Kalimantan Barat. Nanti kita akan berbincang secara daring bersama Direktur Eksekutif Lembaga Traju Indonesia Agus Sutomo dan juga ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andes Hermanus MSI, dan yang sudah hadir di studio ada Pak Tri Haryas Santoso ya selaku Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justia Madani Indonesia. Kita sapa ketiga narasumber kita. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mas Fahmi. Salam sehat Pak Tri. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Pak Tri apa kabar ya Pak? Kabar baik sekali. Iya. Kita sapa juga yang dari Zoom nih Pak ya. Baik. Pak Agus, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bang Fahmi. Salam sehat Pak Agus. Sehat kembali. Iya. Ada juga ini Pak Hermanus yang bersama kita. Pak Hermanus, selamat siang Pak. Baik, nanti kita akan coba kembali hubungi Pak Hermanus. Pak Agus, saya ke Pak Tri dulu ya Pak. Silakan. Baik. Nah, pendengar, kita tahu bahwasannya menyelami gitu ya kisah dari Jantung Hijau Indonesia, perkebunan sawit di Kalimantan Barat ini kan sebuah industri yang tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional tentunya, tetapi juga menyimpan dinamika yang kompleks. Nah, Kalimantan Barat menyumbang jutaan ton CPO setiap tahunnya, namun masih banyak pekerjaan perkebunan yang hidup dalam keterbatasan. Nah, di balik angka-angka besar itu ada cerita tentang perjuangan, ketidakpastian status kerja, dan harapan akan hidup yang lebih layak tentunya. Lantas mungkinkah kesejahteraan dan pemberdayaan pekerja sawit ini bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan industri? Kita akan membahasnya hari ini bersama tiga narasumber kita. Saya ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai Yayasan IJMI ini sendiri dan mengapa sih tertarik untuk menyoroti pekerja sawit yang ada di Kalimantan Barat? Baik, terima kasih sekali lagi Mas Fahmi. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Yayasan IJMI atau Yayasan Integritas Justia Madani Indonesia. Iya. Karena yayasan ini lumayan baru gitu ya, baru didaftarkan secara resmi ke pemerintah Indonesia pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu. Iya. Jadi masih cukup baru. Dan Yayasan IJMI ini adalah mitra dari IJM atau International Justice Mission, lembaga global yang berupaya untuk memberikan perlindungan kepada kaum rentan, khususnya mereka yang rentan terhadap kekerasan dan juga potensi eksploitasi di berbagai sektor. Misalnya di sektor domestic worker, mungkin Mas Fahmi pernah mendengar bahwa pekerja Indonesia juga mendapatkan kekerasan gitu ya. Kemudian ada juga sektor agriculture, kemudian yang baru-baru ini muncul juga di sektor-sektor yang terkait dengan scamming. Dan kenapa Kalimantan Barat? Secara spesifik kita hari ini diskusi tentang para pekerja di perkebunan kelapa sawit, dan temanya saya suka sekali, pekerja berdaya hidup sejahtera gitu ya. Seperti Mas Fahmi sebutkan tadi bahwa Kalimantan Barat ini menjadi wilayah yang berpotensi sekali untuk menjadi produsen kelapa sawit yang besar. Dan ini akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi di Indonesia. Tapi di balik itu kita juga ingin memastikan bahwa para pekerja yang berkontribusi di sektor perkebunan kelapa sawit ini juga bisa bekerja dengan kondisi yang baik, kondisi yang aman dan adil. Jadi pendekatan kami lebih pada mendukung upaya bersama untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem yang sudah ada dan sudah
dibuat oleh pemerintah Indonesia, baik dari pihak pemerintah dan juga dari sektor swasta termasuk para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Oke, jadi ini cukup jelas ya mungkin ya pendengar dan juga pemirsa RRNet apa itu IGMI sendiri. Nah, kita juga nanti bisa mengundang Anda bergabung ya, silahkan di 352 3172 384 4545 386 2375. Saya masih ada 100 pertanyaan ini buat Pak Tri ya. 100 ya. Wow. Tapi saya ini dulu, saya sapa dulu tadi Pak Hermanus ya. Belum tersama. Pak Hermanus bisa mendengar saya, Pak? Ya, siap, bisa. Baik. Pak Hermanus, Pak Agus, dan Pak Tri, kita jeda sebentar. Nanti saya akan coba lagi bertanya lebih jauh mengenai kesejahteraan dari pekerja kelapa sawit ini sendiri ya. Saya juga membuka sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Silakan ya, gunakan teleponnya, juga WhatsApp-nya silakan di 081 399 399 888. Kami akan kembali selepas informasi yang satu ini. Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang dan kita masih membahas lebih jauh pekerja berdaya hidup sejahtera menyoroti dinamika industri sawit di Kalimantan Barat. Dan sudah ada narasumber yang datang ke studio kita, Pak Tri, ada Bay Daring, ada Bung Tomo dan juga ada Pak Agus di sana. Bung Tomo, sebelum saya ke Bung Tomo dan Pak Agus, saya satu lagi ke Pak Tri dulu ya. Iya, Pak Tri mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini tantangan apa saja mungkin selama ini menjadi problematika utama dalam hal perlindungan hak-hak pekerja sawit di Indonesia, ini terutama di Kalimantan Barat. Mungkin saya informasikan sedikit Pak Fahmi bahwa di bulan Februari yang lalu kami melakukan diskusi dengan para pekerja di perkebunan kelapa sawit dan juga serikat pekerja. Kami menyebutnya ini sebagai action research gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Dan ternyata melalui diskusi tersebut kami memahami bahwa salah satu tantangan yang sering ditemui adalah kurangnya informasi mengenai hak-hak pekerja di lapangan. Jadi banyak pekerja yang belum mengetahui hak-haknya secara penuh, sehingga kadang mereka tidak tahu harus mengadu kemana jika menghadapi masalah. Selain itu, pengawasan di wilayah yang sangat luas seperti Kalimantan Barat juga menjadi tantangan tersendiri. Dan saya ingat waktu itu berdiskusi dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa jumlah inspektor yang ada di Provinsi Kalimantan Barat itu sangat terbatas. Mungkin nanti Pak Hermanus juga bisa menyampaikan poin ini. Jadi melanjutkan poin sebelumnya, kami percaya bahwa banyak pihak termasuk pemerintah dan pelaku usaha sebenarnya yang sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Dan kami, Yayasan IGMI, hadir untuk memperkuat upaya itu agar perlindungan terhadap para pekerja bisa lebih merata dan mereka bisa merasakan perlindungan itu baik dari pihak pemerintah apapun dari pihak pengusaha. Oke, jadi cukup adil sepertinya ya. Nah, Pak Tri, saya ke Bung Tomo sebentar ya. Baik. Iya, Pak Tomo bisa mendengar saya, Pak? Bisa. Baik, Pak Tomo, dari hasil penelitian dan advokasi Traju ya, temuan-temuan apa saja mungkin yang telah diidentifikasi sebagai fakta lapangan dan potensi resiko apabila isu perlindungan pekerja sawit ini terus diabaikan, sih Pak? Terima kasih, Bung Fahmi. Pertama tadi disampaikan sama Patri soal banyak informasi soal hak-hak buruh yang belum tersampaikan atau tidak diketahui sama kawan-kawan buruh atau pekerja gitu. Sehingga itu juga menjadi persoalan. Nah, ketika turun ke lapangan melakukan advokasi atau investigasi, banyak sekali masalah yang kita temukan. Salah satunya tidak terpenuhinya K3. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja di beberapa perusahaan perkebunan sawit itu tidak terpenuhi dan sangat abai begitu. Jikapun diberikan, misalnya alat kerja itu diberikan, itu banyak buruh yang kemudian harus membayar balik alat kerjanya. Nah, itu kita temukan di beberapa perusahaan-perusahaan begitu. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk buruh-buruh yang sangat rentan yang bersentuhan dengan kimikal, pemupukan secara kimia, kemudian pestisida dan segala macam itu juga jarang dilakukan.
Kesehatan berkala itu jarang dilakukan. Kemudian juga status buruhnya. Nah, status buruhnya itu yang sangat kita perhatikan dari kami coba menghimpun kurang lebih hampir 1.000 jumlah buruh. Dari 1.000 jumlah buruh itu kita coba cek itu 6 perusahaan. Itu 800 orang itu buruh harian lepas. Oke. Nah, ketika dia buruh harian lepas, itu biasanya hak-haknya tidak terpenuhi. Jaminan kesehatan tidak terpenuhi, kemudian jam sostek tidak terpenuhi, begitu. Nanti THR mereka nggak dapat, kalau misalnya di PHK mereka nggak dapat pesangon dan jasa kerja. Nah, itu yang kita temukan di lapangan. Alih-alih untuk bicara kesejahteraan keluarga, itu susah, kayak gitu. Belum lagi kondisi infrastruktur kebun yang sangat memprihatinkan. Di kondisi perubahan iklim hari ini, buruh itu tetap terus berproduksi kan. Walaupun lokasi kebunnya banjir, mereka tetap berproduksi bekerja. Karena kalau tidak, mereka nggak akan dapatkan upah. Akan dihilangkan upahnya. Nah, Bang Fahmi, Pak Tri, dan Pak Hermanus, saya juga ingin memberitahukan bahwa buruh atau pekerja di Kalimantan Barat, seyogyanya hampir mayoritas itu adalah masyarakat adat. Kemudian yang dari luar itu provinsi yang datang, begitu, masyarakat provinsi yang datang itu dari timur, Ambon, NTT, ND, kemudian dari Lombok, dari Nias, gitu ya, Jawa. Nah, itu yang didatangkan oleh perusahaan yang baru-baru juga kita temukan, misalnya dari beberapa teman serikat, itu ada yang datang kan mau pulang, karena ternyata yang dijanjikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan ketika mereka bekerja, dan itu mau pulang mereka. Sampai hari ini kita coba kontak-kontakan sama mereka, dan itu loose kontaknya, apakah mereka sudah pulang atau belum. Kita juga lagi minta teman-teman terus melakukan pemantauan di lapangan. Nah, buruh perempuan itu sangat rentan. Yang tadi saya katakan, mereka tidak menerima pemeriksaan berkala. Kenapa? Karena mayoritas buruh perempuan itu di bagian bersentuhan dengan kimia. Mereka bagian nyemprot, mereka nabur pupuk urea, NPK, kemudian pestisida mereka semprot, itu rentan sekali untuk terpapar gitu. Karena sudah ada fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, dan ketika mereka tidak diedukasi, disampaikan hak-haknya, disampaikan informasi pentingnya pemeriksaan berkala kesehatan oleh perusahaan terhadap mereka juga enggan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena juga mereka rata-rata buruh harian lepas, yang ketika mereka menuntut hak mereka, bisa saja mereka di PHK atau dipecat. Nah, yang berikutnya, kalau mereka buruh perempuan ini juga yang kami temukan di lapangan, cuti haid, cuti melahirkan itu tidak diberikan. Karena statusnya tadi buruh harian lepas itu. Ya, kalau misalnya mereka mau libur, ya libur saja. Nanti kalau misalnya mau kerja lagi setelah melahirkan, ya masuk saja, kayak gitu. Atau malah dilarang sama sekali bekerja oleh manajemen gitu. Nah, buruh perempuan juga rentan mengalami pelecehan seksual, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Beberapa temuan kita menemukan hal itu dari mulai verbal akhirnya mengarah kepada fisik, kayak begitu. Nah, ketika beberapa teman buruh perempuan ini coba untuk komplain, coba untuk marah dengan pelakunya, ya ancaman mereka akan dimutasi atau di PHK. Karena pelakunya rata-rata itu levelannya masuk pada asisten, manajer, pelakunya itu yang kita temukan di lapangan seperti itulah saat ini. Itu belum kita bicara aspek lingkungan ya, aspek lingkungan, sanitasi, kekurangan air, dan segala macam tuh. Banyak. Baik. Pak Tomo, saya ke Pak Hermanus sebentar ya, Pak. Boleh. Pak Hermanus, sebagai pihak yang mungkin berada langsung ya di wilayah Kalimantan Barat, bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana sebenarnya kondisi dan situasi terbaru di lapangan terkait hak-hak pekerja sawit, Pak? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama saya akan dialog aktif yang
pada memberikan apresiasi. Dan itu ini dapat menjadi hal yang positif. Pertama, untuk bagaimana kita ya, dalam rangka untuk meningkatkan hak kerja dan memberikan kesejahteraan ya di sektor sawit. Nah, terkait dengan apa tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana situasi dan kondisi para pekerja khususnya di sektor kelapa sawit di Kalimantan Barat. Perlu kami sampaikan bahwa betul bahwa Kalimantan Barat ini menjadi salah satu daerah penghasil kedua terbesar setelah Riau. Itu sebagai penghasil CPO Kalimantan Barat itu juga bersih dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini dan diharapkan bisa berkorelasi ya, dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Nah, di mana para pekerja ini tentu sekali lagi memiliki peran yang sangat strategis bagi pihak yang memang perlu kita berikan perlindungan. Perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data sampai saat ini, Kalimantan Barat ini dari 14 kabupaten kota ada sebanyak 12 ya kabupaten kota sebagai daerah penghasil. Kali kota Pontianak dan kota Singkawang yang kita katakan tidak ada areal umum. Dan juga berdasarkan data ada kurang lebih 438 hutan perkebunan sawit yang tersebar di 12. Nah, terkait situasi dan kondisi, jadi apa yang disampaikan ya oleh rekan kami dari narasumber baik dari ya dari IGMI, dari Pak Agus, itu ya apa yang disampaikan kita tidak menutup situasi yang ada tadi disampaikan bagaimana persoalan ada di sektor perkebunan kelapa sawit ini ya, mulai dari banyak terjadi apa ya kepatuhan perusahaan-perusahaan ya dalam melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam norma baik norma kerja maupun norma K3. Terkait dengan norma kerja misalnya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban perusahaan ya untuk misalnya memberikan pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Misalnya mereka bekerja sesuai ketentuan ya, 7 jam bagi yang memperlakukan 6 hari kerja, dan 8 jam bagi yang memperlakukan 5 hari atau 40 jam dalam seminggu. Nah, ini juga kadang-kadang sering ya terjadi pelanggaran terutama kepada para tenaga kerja satpam. Nah, di mana terkadang bekerja melebihi ketentuan yang ada. Itu juga waktu kerja dan istirahat mereka. Nah, ini yang terkadang juga sering diabaikan. Kemudian juga berkenaan juga dengan status mereka. Nah, ini juga memang ya terjadilah ya di berbagai perusahaan-perusahaan. Kadang status hubungan kerja mereka yang harusnya mereka ketika para pekerja itu melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan tetap, harusnya status mereka PKWT ya, perjanjian kerja waktu tidak. Tapi yang terjadi adalah status mereka dengan PKWT. Kan PKWT ini sendiri sebenarnya tidak boleh melebihi ya, dari 5 tahun. Apalagi kalau dia melaksanakan pekerjaan bersifat rutin dan tetap. 3 bulan ya sesuai ketentuan harusnya dia sudah ya secara otomatis ya menjadi PKWT. Nah, ini berbagai sekali lagi ketidakpatuhan, pelanggaran juga sering terjadi. Demikian pula mungkin terkait dengan K3 yang disampaikan oleh Pak Tobo, kita juga masih sering bukan pelanggaran-pelanggaran di mana ketidakpatuhan perusahaan dalam menerapkan budaya K3. Nah, kami sekali lagi tentu berupaya. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan seperti ini seyogianya harus dilaksanakan ya oleh perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan yang begitu. Ya, kewajiban-kewajiban misalnya mereka harus menyediakan APD. Ini juga selalu kami sampaikan ya dalam pembinaan-pembinaan yang kami lakukan maupun juga dalam pengawasan yang dilakukan oleh
pengawas ketenagakerjaan kami. Ketika misalnya mereka tidak menerapkan APD, kemudian tidak bentuk misalnya P2K3, panitia pembina K3, kemudian tidak melakukan periksa uji terhadap peralatan-peralatan yang digunakan, termasuk juga tidak memberikan pelatihan ya kepada para pekerjanya. Nah, mereka untuk memberikan pelatihan terkait dengan kajian. Nah, tentu ini menjadi temuan ya, yang tentu nanti akan disampaikan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam nota pemeriksaan. Yaitu tentu sekali lagi menjadi sekali lagi tantangan ya bagi kami khususnya untuk bagaimana tetap terus meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, baik norma kerja maupun norma ketiga. Jadi hal-hal yang telah disampaikan tadi sekali lagi kami menyadari ya itu sebagai bagian yang memang juga masih terjadi. Tapi yang jelas ya kita sudah berupaya secara maksimal tentunya melakukan langkah baik secara preventif edukatif maupun secara represif non justisia dan represif justisia. Baik. Ini bisa memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku usaha terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin demikian Pak Fahmi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan situasi di perkebunan kelapa sawit. Baik, sebelum nanti saya bertanya lanjut Pak Hermanus, saya ke Pak Tri dulu ya, tapi kita jeda sebentar ya. Saya penasaran ini sama apa sebenarnya hak-hak mungkin para pekerja sawit ini sendiri Pak Tri, tapi nanti dijawabnya selepas informasi yang satu ini Pak Tri ya, kita tahan dulu. Tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih mendengar, Anda masih terus bersama kami. Dan saya sudah penasaran sekali tentunya ingin bertanya lebih jauh kali ini bersama Pak Tri ya mengenai dialog kita di siang hari ini. Pak Tri, sebenarnya yang menjadi hak-hak dasar para pekerja sawit ini yang wajib dilindungi gitu tuh apa? Terus mungkin mengapa hingga kini tuh ada dugaan hak-hak tersebut tuh masih belum terlindungi secara utuh? Apakah mungkin ini masalah regulasi, implementasi atau ada faktor lain Pak Tri? Ya, begini Mas Fahmi. Tadi secara sepintas Bung Tomo sudah menyebutkan bahwa yang paling mendasar itu adalah adanya kontrak gitu antara pekerja dengan recruiter atau perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya pekerja itu tahu tentang isi kontrak, tentu dia akan memahami hak-hak mereka dan juga kewajiban dari pengusaha yang harus diberikan kepada para buruh gitu ya. Hak-hak itu diantaranya adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak, kemudian bekerja dalam waktu yang wajar dengan istirahat yang cukup, kemudian akses ke layanan kesehatan dan keselamatan kerja, tadi sepintas disinggung juga oleh Pak Hermanus, kemudian lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan secara aman kepada pihak manajemen. Dan hal-hal ini penting agar para pekerja bisa produktif dan merasa dihargai dalam pekerjaannya. Karena kalau mereka juga mempunyai kesempatan tersebut, hak-haknya dipenuhi, produktivitas meningkat, produktivitas perusahaan juga meningkat, jadi perusahaan juga akan mendapatkan revenue ataupun pendapatan yang lebih bagus gitu ya, Mas Fahmi. Jadi mungkin ini keseimbangan antara pekerja atau buruh di perkebunan dan juga pengusaha untuk lebih memahami bagaimana proses rekrutmen yang seharusnya seyogyanya dilakukan sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak ini bisa dipahami sejak awal, sehingga kasus yang tadi disampaikan oleh Bung Tomo ketika mereka pekerja yang datang dari luar Kalimantan Barat datang di tempat ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka diskusikan sebelumnya, karena itu terjadi karena komunikasi dilakukan hanya secara verbal ya, tidak ada kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak. Mungkin itu Mas Fahmi. Lalu kenapa masih ada banyak tantangan begitu ya tadi? Apakah ini regulasi atau implementasi? Sebenarnya regulasi kita di Indonesia itu sudah cukup baik.
Tapi kadang implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Biasanya terjadi karena faktor geografis, kurangnya tenaga pengawas, kemudian keterbatasan informasi dari semua pihak, dan makanya penting sekali untuk membangun kerjasama yang lebih erat antara semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, kemudian swasta, maupun masyarakat sipil, agar bisa saling melengkapi dan memperkuat perlindungan bagi pekerja di perkebunan kelapa sawit. Oke, baik. Saya ke Pak Tomo kembali ya. Pak Tomo masih bersama kami ya, Pak ya? Baik. Masih, Mas. Pak Tomo, nah bisa tidak mungkin dijelaskan apa saja ini upaya yang mungkin sudah dilakukan bersama pemerintah maupun lembaga-lembaga lain dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja di sektor sawit ini, Pak Tomo? Ya, kita selalu melakukan kunjungan ke lapangan, ke perusahaan di mana buruh bekerja, kemudian meningkatkan pendidikan dan pengetahuan buruh atau pekerja terkait hak-hak mereka. Yeah. Kemudian juga dari temuan-temuan yang kita dapatkan, kita juga memberikan informasi ini kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi di pengawasannya gitu. Dan beberapa di antaranya memang sudah ada eksekusi juga yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini pengawasan gitu. Beberapa perusahaan sudah mulai dikasih teguran untuk memenuhi hak buruh, bla 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 gitu ya. Yeah. Nah itu sudah dilakukan. Kemudian kita juga mendampingi buruh langsung untuk melakukan dialog dengan pihak manajemen ketika buruh atau serikat buruhnya menyampaikan informasi, menyampaikan tuntutan, ada hal-hal yang stagnan, kita melakukan advokasi tersebut. Kemudian juga tidak hanya di tingkatan lokal, yang beberapa kali ini kita lakukan, misalnya mengirimkan pengaduan atau komplain ke buyer, pembeli CPO-nya, kemudian juga ke organisasi internasional yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia dan fokus pada isu-isu perkebunan sawit. Gitu. Seperti misalnya salah satunya organisasi yang berisi ribuan pengusaha sawit adalah RSPO. Kita kirim ke situ. Biasanya komplain kita kirim ke situ untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tuntutan buruh itu bisa dipenuhi oleh pihak manajemen. Nah, memang ada persoalan juga gitu ke RSPO-nya ada persoalan juga gitu. Persoalannya adalah komplain bisa saja ditolak kalau misalnya bukan anggota RSPO. Nah, itu bisa ditolak. Nah, itu kita juga harus muter nih gimana nih caranya gitu. Makanya kadang-kadang kita juga harus cari jaringan lain untuk bisa berhubung langsung dengan lapis kedua dari owner misalnya untuk ngobrolin nih ada persoalan seperti ini nih datanya tolong bisa diselesaikan dan segala. Atau juga selain dengan komplain kita ketemu sama buyer, kita ngobrolin ini ada persoalan tenaga kerja atau buruh di suppliermu gitu. Nah itu biasanya akan cepat dieksekusi oleh mereka. Yang dicatatkan juga Bang Fahmi, Mas Tri sama Pak Hermanus bahwa buruh dan pekerja sektor perkebunan sawit ini belum menjadi isu utama bagi rantai pasok sektor perkebunan sawit di seluruh dunia. Itu yang membuat kita hari ini terus mempromosikan, mengkampanyekan salah satu yang sekarang diinisiasi oleh ICMI bersama RRI. Ini sudah luar biasa menurut saya untuk kita bisa menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan hak-hak buruh yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi gitu, di Kalimantan Barat. Baik. Nah, Pak Tomo, mungkin apa tantangan terbesar nanti yang akan dihadapi oleh Teraju sendiri dalam mendorong perlindungan hak-hak pekerja sawit dan mungkin bagaimana strategi ke depannya untuk mengatasi ini? Ya, tantangan ke depan sebenarnya lebih banyak di tingkatan internal di pemerintah gitu ya. Tapi bukan pemerintah yang di provinsi. Kalau pemerintah provinsi bukan karena ada Pak Hermanus lalu saya bilang lebih baik, tidak begitu. Diskusi kita kemudian pertemuan demi pertemuan sering dilakukan di provinsi begitu. Di tingkatan lapangan terutama sekali Dinas Tenaga Kerja Kabupaten itu yang cukup berat gitu. Yang tidak banyak yang belum memahami sebenarnya pentingnya perlindungan atau pemenuhan hak buruh.
Yeah. Karena memang di tingkatan kabupaten nggak ada pengawasan. Pengawasan yang ada pun kan disuplai dari provinsi dan itu sangat terbatas orangnya. Yeah. Sangat terbatas, nggak mungkin bisa ini. Nah, tantangan kedua itu adalah di tingkatan buruh atau pekerja itu sendiri dan serikatnya. Kenapa? Karena memang kelas mereka kan, kelas buruh atau pekerja yang hari ini ada di perkebunan sawit itu adalah kelas petani dan masyarakat adat yang belum terbiasa dengan kerja-kerja industri agrikultur yang monoistik. Artinya monokultur begitu, sehingga mereka kemudian menganggap yang penting sudah ada rezeki, dapat uang, cukup gitu. Ditambah lagi misalnya yang mayoritas dari masyarakat adat atau masyarakat lokal yang menjadi buruh itu kan sudah kehilangan hak atas tanah. Mau tidak mau akhirnya perusahaan bagaimana menciptakan ketergantungan, dan itu susah sekali bagi kami untuk membongkar cara berpikir buruh yang masih terjebak dengan sosial kayak gitu. Tapi tetap ada jalan begitu. Bagaimana kemudian kami harus konsisten, kami terus meningkatkan kapasitas, kami terus yakin dengan apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk kebaikan. Karena kita sepakat bahwa industri perkebunan sawit yang ada di Kalbar bahkan Indonesia, tanpa buruh atau pekerja, nggak akan jadi apa-apa. Baik. Aktor utama di sektor perkebunan sawit itu adalah buruh. Dan masyarakat yang memberikan tanahnya, buruh. Karena 556 triliun yang diterima oleh negara yang kemudian dibagi-bagi pendapatannya itu adalah hasil kerja kerasnya buruh. Baik kalau gitu. Pak Tomo, kita jeda sebentar ya. Pak Hermanus, nanti saya ke Pak Hermanus langsung. Kita harus jeda Pak Tri sebentar. Selepas informasi yang satu ini kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, kita sampai juga di sesi terakhir dialog interaktif Yayasan Integritas Justia Madani Indonesia atau IJMI dengan topik kali ini pekerja berdaya hidup sejahtera menyoroti dinamika industri sawit di Kalimantan Barat. Dan saya akan ke Pak Hermanus ya sebelum nanti ada closing statement. Pak Hermanus masih bersama kami ya Pak? Ya. Pak Hermanus, mungkin sampai dengan saat ini sendiri ada bentuk kemitraan atau kerjasama yang sedang dan atau gitu ya akan dilakukan ke depan untuk memastikan hak-hak pekerja sawit ini bisa terlindungi secara berkelanjutan Pak, dan mungkin apa tantangan terbesar nanti yang akan dihadapi di tingkat lapangan sendiri Pak? Pak Hermanus? Baik, sepertinya terputus ya jaringan daring kami ke Pak Hermanus. Saya langsung ke Pak Tri aja kalau gitu. Baik. Baik, Pak Tri, ini karena sesi terakhir mungkin ya. Jadi apa misi dan target jangka pendek maupun panjang nanti dari Yayasan IJMI ini sendiri dalam menghadapi isu-isu ini? Ya, jadi secara spesifik untuk program yang kami akan implementasikan di Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kami Yayasan IJMI akan memperkuat sosialisasi dan edukasi baik bagi pekerja, perusahaan dan juga aparat di lapangan. Kami juga ingin membangun mekanisme pelaporan yang mudah dan aman agar pekerja bisa menyampaikan keluh kesahnya kemudian bisa direspon dengan baik oleh apakah itu perusahaan atau juga oleh dinas tenaga kerja, baik itu di level provinsi ataupun di level kabupaten. Untuk jangka panjang kami berharap bisa mendukung terciptanya sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan sehingga semua pihak yang terlibat di sektor perkebunan sawit bisa bekerja dan berkontribusi dengan rasa aman dan saling menghargai. Tujuannya bukan menyalahkan siapapun ya, tapi mencari solusi bersama untuk kebaikan bersama. Tadi Bung Tomo juga menyampaikan, lalu poin saya sebelumnya, bahwa para pekerja ini mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk ekonomi di negara kita. Jadi kalau produktivitas para pekerja ini baik, kemudian mereka juga terus mendapatkan perlindungan, hak-haknya terpenuhi, tentu saja perusahaan juga akan mendapatkan hasil yang sangat besar, kemudian berkontribusi pada pendapatan negara. Begitu Mas Fahmi. Oke, baik. Saya ke Pak Hermanus ya. Pak Hermanus sudah tersambung kembali bersama kita. Pak Hermanus bisa mendengar saya Pak? Bisa. Baik. Mohon maaf tadi
listrik di. Oh, ya tidak apa-apa Pak. Baik. Nah Pak, saat ini ada bentuk kemitraan atau kerjasama yang sedang atau akan dilakukan mungkin ke depan untuk memastikan hak-hak pekerja sawit ini bisa terlindungi secara berkelanjutan, dan mungkin apa tantangan terbesar yang dihadapi nanti di tingkat lapangan ketika mencoba mensosialisasikannya Pak? Ya baik. Saya langsung aja mungkin terkait mungkin dengan peluang kerjasama dan lain sebagainya yang bisa dilakukan. Tentu ya, selama ini kami dalam melaksanakan tugas kami, selaku institusi yang melaksanakan pembinaan terkait sektor ketenagakerjaan, kami juga selama ini sebenarnya sudah kerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama juga dengan lembaga teraju. Saya pikir ketika lembaga teraju juga melaksanakan berbagai kegiatan dan selalu biasanya mengundang kami sebagai narasumber, dan kami pastikan kami akan selalu hadir sebagai narasumber, sebagai bentuk dan tanggung jawab kita bersama dalam memberikan edukasi terkait pemahaman terhadap hak-hak pekerja dan pelindungan terhadap para pekerja. Nah, tidak hanya dengan lembaga teraju, dengan lembaga-lembaga lain, misalnya juga dengan berbagai LSM, Lensa Mahajana, dalam rangka memberikan pemahaman pada hak-hak para pekerja, kemudian juga kepada para perusahaan, terutama terkait mungkin dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, misalnya dalam menyusun dan menetapkan peraturan perusahaan yang seyogianya itu harus diinformasikan kepada para pekerja terkait hak dan kewajiban para pekerja. Nah, ini juga selalu kita bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, dalam hal ini dengan Lensa Mahajana dan berbagai lembaga advokasi lainnya. Jadi intinya kami tentu menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan mempertimbangkan juga keterbatasan kemampuan kami, terutama jajaran kami, aparat pengawasan ketenagakerjaan ini yang jumlahnya sangat-sangat terbatas. Kalau tadi sudah kita sampaikan, data menunjukkan ada 438 perusahaan itu di sektor perkebunan. Soalnya sekarang pengawasan ini kan tidak hanya dilakukan di sektor perkebunan, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, perdagangan. Jadi berdasarkan data dalam WLKP ada 24.000 sekian perusahaan, baik perusahaan mikro sampai perusahaan besar, yang harus kita lakukan pengawasan. Nah, ini juga menjadi kendala bagi kami, keterbatasan pengawas, kemudian juga keterbatasan anggaran. Ini juga tentu harus jujur kami katakan. Tahun 2025 ini tidak hanya PCC anggaran, tapi juga betul-betul kami tidak mendapatkan dukungan Rp1 pun dari APBN, sehingga dikhawatirkan ini akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, kalau ini kurang dilakukan pengawasan, cenderung biasanya perusahaan akan mengabaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka yang seyogianya mereka harus memberikan pemenuhan terhadap hak-hak para pekerja. Nah, bicara hak para pekerja tadi sudah panjang lebar disampaikan banyak sekali berkenaan dengan upah yang harusnya menerapkan upah minimum di masing-masing kabupaten kota, bagaimana kewajiban mereka juga untuk memberikan THR, memberikan pesangon ketika di PHK, kemudian memberikan jaminan sosial, kesehatan dan tenaga kerja, kemudian juga bagaimana memperlakukan budaya ketiga, dengan artinya para pekerja wajib untuk gunakan APD, kemudian peralatan yang dipakai juga harusnya dilakukan periksa uji dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kami sekali lagi lakukan upaya ke depan sehingga bisa lebih efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Baik Pak Hermanus, saya ke Pak Tomo, ke Pak Tri nanti terakhir closing statement singkat saja. Pak Tomo, mungkin silakan Pak Tomo. Ya, saya berharap ke depan kolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga lain seperti ICMI, termasuk media dalam hal ini RRI harus terus ditingkatkan, sehingga informasi-informasi terkait persoalan-persoalan atau persoalan-persoalan buruh itu juga bisa didengar oleh khalayak ramai, publik lainnya. Yang kedua, perlu ada peraturan khusus atau undang-undang khusus yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak buruh sektor perkebunan sawit. Kalau misalnya undang-undang yang nggak ada, perda juga boleh. Nah, catatan saya terakhir, Bang Tri, Pak Hermanus,
mungkin nanti bisa disampaikan juga sama kementerian. Jadi begitu. Di Pilpres ISPO yang terbaru itu tidak secara utuh menjelaskan soal perlindungan dan hak buruh. Bahkan kalau bahasa saya kayak diabaikan hak buruh perkebunan sawit di Pilpres yang terbaru. Termasuk dengan rencana aksi perkebunan sawit berkelanjutan. Itu tidak terang-menerang menjelaskan soal pemenuhan atau pelindungan hak buruh perkebunan sawit. Dan saya pikir ICMI karena dekat di Jakarta, mungkin dan jaringan cukup luas, bisa menyampaikan kepada kementerian dan dirjen. Baik. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Tomo. Terakhir closing statement-nya singkat saja Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Saya ingin menggarisbawahi bahwa secara regulasi negara Indonesia sudah cukup bagus. Ya. Namun yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana memastikan regulasi ini benar-benar diterapkan dan juga digunakan untuk memenuhi hak-hak buruh. Dan saya ingin mengulang poin terakhir saya ini, bahwa ketika hak-hak buruh itu diberikan, mereka mendapatkan perlindungan yang baik, maka produktivitas mereka meningkat dan produktivitas perusahaan dalam memproduksi minyak sawit ataupun produk-produk dari kelapa sawit lainnya itu juga semakin meningkat, sehingga negara kita juga menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Ini tetap bisa kita jaga, dan tentunya di sana tidak ada unsur negatif dalam rantai produksi yang kita harapkan bisa kita tingkatkan. Terima kasih. Kalau begitu. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Tri, Pak Tomo, Pak Hermanus atas diskusi yang sangat informatif ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya untuk masyarakat ya. Kita sampai ketemu lagi nanti di bincang-bincang sosial berikutnya. Dan tetap peduli, tetap kritis, dan mari kita ciptakan keadilan bagi semua pekerja Indonesia. Sampai ketemu, selamat siang.